Sahabat yang pernah bersentuhan langsung dengan COVID-19, baik yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Halo sahabat, kita kembali di Radio Sahabat Isoman. Apa kabar semuanya? Seperti biasanya jam setengah 9 nanti kita akan dengar cerita-cerita positif ya, informasi-informasi seputar COVID-19 yang tentunya ini diharapkan bisa jadi masukan, input buat kita semuanya bagi yang sehat agar lebih tetap menjaga protokol kesehatan, sementara bagi mereka yang sakit ada semangat untuk segera sembuh begitu. Nah, seperti biasanya kami akan menghadirkan seorang narasumber. Kita akan dengar cerita-cerita dari beliau seperti apa ketika pertama kali terpapar hingga sembuh dan bisa beraktivitas seperti saat ini. Hari ini kita bersama dengan Bapak Profesor Dr. Rudi Purwono SE MSE yang saat ini sebagai penyintas ya. Beliau ini aktif sebagai wadir 1 SPS UNER ya. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rudi, Profesor Rudi. Halo, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ilham. Iya, apa kabar Pak Rudi? Alhamdulillah, selalu sehat selalu ya, untuk semuanya juga. Iya, saya kaget loh Pak. Sebenarnya saya itu sempat kaget loh, kok Profesor Rudi kena ya gitu. Beberapa waktu yang lalu kita sempat mengudara gitu kan, dan saya nggak menyangka kalau ada salah satu narasumber ini Mas Diding apa nggak salah tulis ya namanya dan sebagainya. Ternyata oh iya bener gitu. Ya, Profesor Rudi, gimana dong bisa cerita-cerita gini Pak, dari awal ketika terpapar, mungkin terpapar di mana, gejalanya seperti apa, kemudian ketika terpapar apakah biasa-biasa saja, merasa begitu atau merasa panik dan sebagainya, silakan Pak. Terima kasih Mas Ilham dan juga para pendengar Suara Sidoarjo di seluruh Jawa Timur. Jadi memang COVID-19 ini luar biasa ya. Dari sisi penyebarannya sangat cepat sekali. Artinya dari proses dari negara lain masuk ke Indonesia, di satu penduduk Indonesia ya di bulan Februari kalau salah ya, kemudian juga akan menyebar secara cepat ya di seluruh wilayah tanah air. Jadi saya itu terkena COVID ya sekitar awal Januari, awal bulan Januari 2021 ya. Jadi ini pengalaman saya luar biasa Mas Ilham, dalam artian bahwa ini kan penyakit yang informasinya ya sangat ini ya sangat bisa tergolong baru ya, dan juga belum secara spesifik ada obatnya gitu ya. Nah, itu menimbulkan pertama ya rasa ini ya, rasa was-was ya, shock ya. Kok kita kena ya penyakit ini ya. Nah, padahal Mas Ilham intinya dalam pelaksanaan selama tahun 2020 ya, dan awal Januari itu saya adalah orang yang sangat ketat terkait dengan protokol kesehatan dan upaya untuk menjaga kesehatan diri sendiri ya. Artinya anjuran dari beberapa kolega untuk selalu minum vitamin ya, makan bergizi ya, olahraga ringan ya, termasuk juga selalu menggunakan masker itu menjadi sesuatu yang harus saya laksanakan. Namun memang ini yang harus kita perhatikan ya, bahwa menjaga atau melaksanakan protokol kesehatan itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga ya, tetangga, kolega, teman dan sebagainya ya. Jadi kita kan dalam satu rumah kan ada beberapa anggota keluarga gitu kan. Nah, dalam konteks ini nah, mungkin dari anggota keluarga itu ada yang kurang menerapkan protokol kesehatan, sehingga yang bersangkutan ini menjadi OTG
OTG ya. Jadi tidak ada gejala sama sekali. Lah itulah awal dari proses penularan di rumah. Ya. Jadi kalau satu anggota rumah tangga terkena Mas Ilham, maka peluang terjadinya penularan kepada anggota keluarga lain itu sangat tinggi. Ya. Karena kan kalau kerja di rumah kan sudah capek nggak pakai masker. Ya, iya. Kan? Masker, kemudian kalau omong-omong mungkin dalam untuk bercerita tentang aspek apapun itu dalam jarak yang sangat dekat. Ya. Nggak mungkin kita omong-omong dalam jarak 2 meter gitu ya. Rata-rata yang paling 1 meter gitu ya. Nah itulah akhirnya anggota keluarga kita terkena semua. Oh iya Pak. Iya. Itu gejala yang menurut saya itu sangat unik ya. Sehingga saya yakin ya kok ini kok aneh ya penyakit ini ya. Jadi ada yang pertama itu menggigil, ada menggigil, ya. Kemudian ada yang panas gitu ya. Nah, ada yang diare gitu ya. Nah, kalau saya ini yang terakhir merasakan ada gejala itu adalah saya ya. Saya itu ada merasakan gejala itu terakhir dari anggota keluarga lain. Jadi terakhir itu saya kok diare sama demam. Menggigil gitu. Iya Pak. Saya minum obat untuk mencegah diare sama ya ada obat flu lah ya. Dan ternyata turun Mas Ilham. Gejalanya turun. Cuma saya berpikir gini, ini anggota keluarga terkena dan cepat sekali. Ya, kalau dulu kan kita mesti flu kan selalu kena ya anggota keluarga ya, kalau ada flu ya pastilah. Kalau ada yang batuk, kemudian sekian hari berikutnya ada yang batuk ya, ada sebagainya. Kalau ini dalam waktu tidak lebih dari 5 hari. Oke. Jadi dalam waktu 5 hari ini ternyata virus corona ini menyebar ke beberapa anggota keluarga gitu ya. Oke. Kita agak kesulitan tersambung dengan Profesor Rudi. Buat tes ini ya karena kalau menggunakan tes antigen itu kan informasinya cepat Mas Ilham ya, sekitar 1 jam 2 jam gitu ya. Nah, tapi kalau tes PCR atau tes swab ini kan sekitar 1 harian ya. Nah, dalam waktu 1 jam dari lab ini sudah ada informasi melalui WA ya, yang menginformasikan bahwa semua anggota keluarga kita adalah positif ya. Prof. Nah ini perasaan kaget Pak Mas Ilham, iya. Shock gitu kan. Jadi mungkin terjadi pada semua orang ya terpapar penyakit COVID ini ya. Jadi begitu kita terkena itu saya merenung dulu 30 menit. Apa yang harus saya lakukan gitu ya. Saya pernah lakukan. Nah ini yang penting bagi semuanya ya. Bagi semua warga yang terpapar ini pasti ada rasa shock. Ya, ini harus kita kendalikan ternyata. Rasa ini harus kita kembalikan ketenangan diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan langkah-langkahnya? Oke, Prof. Jadi Profesor ketika terpapar COVID ini yang dirasakan gejalanya hanya diare dan demam saja ya, Prof. Kalau sekarang kan ini banyak ya, ada yang misalnya sesak nafas atau mungkin sakit tenggorokan, batuk-batuk gitu, nggak ngerasakan itu ya? Tidak ada. Jadi anggota keluarga itu alhamdulillah pada waktu itu dengan variasi yang berbeda-beda ya. Tapi tidak ada yang sesak nafas. Oke. Dan tadi Profesor Rudi mengkonsumsi obat biasa saja sudah mulai menurun gitu kan penyakitnya atau gejalanya ya kan? Iya. Nah, kita minum 2 kali obat yang ada di pasaran ya, ada di pasaran. Oke. Profesor Rudi, ketika merasa yakin bahwa terpapar COVID ini berdasarkan tes swab atau bagaimana? Hasilnya itu memang sudah diketahui positif ya? Ya, saya langsung melakukan 2 tes ini, Mas Ilham. Agak berlebihan ya. 2 tes itu antigen sama tes swab. Karena kalau antigen kan sekitar 1 jam 2 jam. Ya, Oke. Kalau swab kan 1 hari ya, 1 hari. Nah, saya ingin lebih cepat mendapat informasi ini. Apakah memang terpapar atau tidak. Iya. Dan alhamdulillah lab ini memberikan pelayanan yang baik, langsung 1 jam, janjinya 2 jam. Tapi 21 itu langsung dapat WA dan ternyata positif. Positif, baik. Profesor Rudi, gini, kita seperti yang sudah disampaikan Profesor Rudi tadi bahwa sebenarnya sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat sekali, ya kan? Nah, itu ketika terpapar gitu ya, merasa nggak terpapar di mana, kemudian mungkin saya sedang
berada di mana ya? Kok sampai teror? Mungkin di sini atau di mana gitu? Ngerasa nggak, Prof? Ya, jadi memang selama kalau kita kan di bulan Maret sampai sekitar Agustus ya, itu kan lebih banyak di rumah ya karena waktu itu masih awal ya dari pandemi ini, sehingga pemerintah melaksanakan ada apa dulu namanya PPKM apa? PPKM darurat ya, PSBB. Bukan, PSBB ya. Kita memang lebih banyak di rumah ya. Nah, kita mulai agak beraktivitas ya. Itu tidak full 1 hari ataupun 7 hari, tidak, hanya beberapa jam saja dan beberapa hari saja, yaitu di bulan September, Oktober, November, Desember. Itu pun insya Allah saya melaksanakan secara ketat. Jadi kalau masker itu Mas Ilham, ini agak berlebih juga, sampai double Mas Ilham. Iya. Masker sampai double ya. Kalau pagi ya selalu sarapan dan minum vitamin gitu kan, dan juga membawa beberapa alat pencegahan yang lain ya. Bahkan kalau misalnya kita ada sedikit pertemuan ya, rapat ya, itu saya pakai face shield ya. Double, ada face shield, ada masker ya. Jadi saya melihat ini saya terpaparnya di mana ya. Ya memang peluangnya di luar bisa terjadi Mas Ilham ya. Kita juga bertemu dengan banyak orang, dengan siapapun yang kita nggak tahu tuh apakah mereka terpapar ataupun yang sifatnya OTG atau ringan, kita nggak tahu ya. Tapi saya menduganya memang lebih besar itu di rumah. Oh, di rumah. Ya. Klaster keluarga dong Pak ya. Iya. Masker lepas dan kita bertemu orang dalam waktu jarak sekitar satu meteran ya dengan anggota keluarga ya. Dan anggota keluarga macam-macam. Ada yang masih muda yang senangannya bertemu dengan teman-temannya gitu ya. Ada yang dari si pekerjaannya bertemu dengan banyak relasi dan sebagainya. Ya itu. Oke. Untuk saat ini sudah sembuh semua Prof untuk anggota keluarganya yang terpapar? Nah, itu alhamdulillah Mas Ilham, pada waktu itu kan memang belum puncaknya seperti sekarang ini. Iya, Pada waktu itu kita langsung 30 menit saya berpikir gitu kan, apa langkah yang pertama yang harus saya lakukan kan. Nah, saya pikir lebih baik saya ke rumah sakit saja gitu kan. Yang pertimbangan Mas Ilham, saya juga kan punya komorbid. Nah, ini penting bagi semuanya ya, bagi warga ya. Dan saya kan ada komorbid, saya memutuskan lebih baik di rumah sakit saja karena pada waktu memang tidak terlalu banyak yang di rumah sakit, belum puncak seperti sekarang ini, sehingga langsung bisa masuk semuanya. Satu keluarga masuk rumah sakit semuanya, berapa kamar gitu ya. Alhamdulillah selama 1 bulan ya, itu bervariasi. Sampai 1 bulan ya Prof, lama ya? Saya 1 bulan karena ada yang anggota keluarga pulang 3 hari Mas Ilham. Jadi 3 hari itu langsung swab, yang berikutnya langsung negatif. Ya 3 hari di rumah sakit, ada yang 3 hari pulang, ada yang 5 hari pulang, ada yang seminggu pulang, ada yang 2 minggu pulang. Ya, kalau saya agak lama mungkin karena saya ada komorbidnya ya, saya ada komorbid. Kerasan ya di rumah sakit ya Prof. 1 bulan loh. Sampai lihat kondisi, untung itu rumah sakitnya jendelanya besar ya, sehingga kalau pagi itu kita bisa kayak olahraga ringan ya, tersiram sinar matahari dan bisa melihat Surabaya, kota Surabaya, indahnya Surabaya dari atas gitu. Profesor Rudi, bagaimana servis atau pelayanan di rumah sakit tersebut terhadap pasien? Selama ini kita tahunya ada yang mengatakan hal-hal negatif ya, mungkin tidak terlalu dipedulikan atau apa gitu. Kalau Profesor Rudi mengalaminya seperti apa? Ya, yang pertama pelayanan teman-teman ya di rumah sakit secara pribadi, rumah sakit ya, kemudian dokter-dokter dan perawat luar biasa ya, sangat cepat ya. Jadi begitu kita masuk ke UGD ya atau IGD itu ya, langsung ditangani Mas, semua berbagai tes ya, mulai tes jantung kita, kemudian tes di foto toraks, tekanan darah ya, dicek semuanya sampai kita tahu bahwa apakah ada kita selain COVID ini ada bawaan penyakit lainnya. Ini penting Mas. Iya. Dan dalam waktu 2 jam kita sudah masuk kamar, langsung gitu ya, berbagai selang itu banyak Mas Ilham. Infus langsung dimasukkan ya, setelah semuanya ya. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya itu adalah kita rasa nyaman Mas Ilham. Rasa nyaman, rasa tenang. Dan ini yang penting di dokter dan juga perawat itu selalu memberikan pelayanan dan juga ya saling bertegur sapa, saling mengingatkan, bahkan guyon-guyon bercanda. Nah inilah yang selain obat yang diberikan
secara melalui infus dan juga minum. Nah, ini obat yang penting juga Mas Ilham, ya. Suasana lingkungan yang tenang dan juga menyenangkan, dan juga ya saling memberikan motivasi ya. Gitu ini. Oke, Profesor Rudi, selama di rumah sakit kira-kira yang didapatkan mungkin mengkonsumsi obat atau vitamin atau makanannya itu seperti apa sih? Ya, jadi kalau obat yang masuk yang saya tanyakan Mas Ilham. Oh, ini obat apa ini? Ya, ini yang disuntik apa? Ini minum apa? Saya tanyakan gitu ya. Nah, mungkin terbiasa jadi dosen, sering bertanya gitu. Ya. Nah, jadi obat yang diberikan melalui infus itu ada antivirus, ya, kemudian antibiotik, kemudian juga vitamin C dosis tinggi, ya, kemudian multivitamin, ya, kemudian ada yang kita minum juga, ya, selain beberapa vitamin dan juga antivirus, sampai juga ini komorbid saya dikendalikan sama dokter melalui obat ini. Jadi secara keseluruhan ya itu kombinasi. Jadi ada yang melalui infus dan juga ada yang melalui obat yang kita minum. Iya. Ini yang penting Mas Ilham bahwa secara keseluruhan itu biayanya ditanggung oleh pemerintah. Ya, oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Ya, jadi ya kita secara pribadi ya terima kasih kepada pemerintah melalui bentuk ya bantuan kepada penderita COVID seluruh Indonesia. Ya secara pribadi saya yang merasakan itu bantuan yang cukup sangat besar Mas. Karena saya hitung itu ya, karena saya kan orang ekonomi ya, nah, perhitungan saya itu besar Mas Ilham, perharinya itu obat yang mungkin saya terima itu ya kalau kita hitung secara biaya ya, dan ini ditanggung oleh pemerintah ya, dan itu luar biasa. Kita bayangkan Mas Ilham, mulai bulan Maret tahun lalu sampai sekarang gitu ya, berapa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui kebijakan pelayanan kesehatan untuk perlindungan dan pencegahan dari pandemi ini melalui bantuan untuk semua yang terpapar. Jadi Profesor Rudi tidak mengeluarkan biaya sepeser pun? Tidak, ya tidak. Sampai sembuh ya dok ya, Prof ya? Sampai sembuh. Bayangkan Mas Ilham ya, ini saya aja menghitung besar sekali ya. Kalau misalnya itu ditanggung secara pribadi mungkin sangat berat ya. Nah, meskipun saya juga PNS pasti ada ini ya, ada beberapa asuransi ya yang kita terima dari pemerintah. Namun ternyata saya tanya bahwa ini semua penderita COVID-19 itu ditanggung pemerintah. Kita bayangkan ya, sampai saat ini kan jumlahnya besar ya, yang terpapar di rumah sakit maupun yang lain. Oke, Prof, kita sedikit sharing wawasan begitu ya. Saya yakin pasti ini sangat berharga sekali bisa ngobrol dengan Profesor Rudi gitu ya. Nah, ini kan Profesor Rudi itu kena COVID itu kan bukan masanya ini ya Delta Plus ya, atau Delta atau varian Delta Plus kan. Jadi kalau sekarang itu malah lebih dikhawatirkan karena nularnya itu cepat begitu. Nah, kalau dibanding dulu dengan sekarang, itu seperti apa sih? Baik itu dari sisi penyakitnya maupun dari pelayanan rumah sakitnya gitu. Kalau sekarang itu malah kita dapatkan banyak pasien itu yang ditempatkan di tempat asal saja karena terlalu banyak gitu. Bahkan sampai rumah sakit menolak kan. Ini mungkin beda dengan apa yang dirasakan oleh Profesor Rudi dulu ya kan? Gimana ini menanggapi hal ini? Dari sisi ketersediaan ya Mas, bentuk pelayanan yang diberikan rumah sakit selama saya ini luar biasa Mas Ilham ya, baik rumah sakitnya ya, kemudian juga dokternya, kemudian perawatnya, bahkan yang saya rasakan juga para OB-nya Mas ya, OB atau yang membersihkan itu juga baik, dia saling bertegur sapa. Ini sesuatu yang obat yang luar biasa ya. Nah, itu mungkin kita lihat itu mereka bekerja mulai jam berapa? Mereka datang itu ke ruangan saya setelah subuh ya. Jadi setelah azan subuh itu ya kira-kira 30 menit sudah ada yang datang ya mengecek kesehatan kita dari perawat. Dan kemudian sampai malam
ya malam itu kira-kira jam 10 masih ada yang datang ya mengecek kesehatan kita. Jadi Mas Ilham bayangkan ya, satu orang pasien ya yang saya lakukan itu pemeriksaannya mulai subuh sampai sekitar jam 10 malam. Ya kira-kira hampir 17-18 jam lah ya dalam satu ya. Kemudian ditempatkan dalam satu kamar yang dimana juga ada ketersediaan oksigen di sana. Ya. Nah, oksigen yang terinstall di rumah sakit ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa kondisi saat ini jumlahnya sangat luar biasa sampai di berbagai tempat ya, di lorong rumah sakit dan sebagainya, ini itu mungkin suatu bentuk pelayanan yang extraordinary, yang luar biasa ya, yang diberikan oleh rumah sakit. Bayangkan dari sisi tempat sudah kewalahan, apalagi Mas Ilham, yang ini sangat penting adalah dari sisi tenaga medis, dokter dan perawatnya ya. Jadi mungkin kesibukan yang saya bayangkan itu luar biasa ya, luar biasa. Dan mereka itu beliau itu memakai APD ya. Kalau memakai peralatan itu kan sampai ya mungkin dibutuhkan waktu kekuatan sekitar 2 jam lah, karena bisa terjadi dehidrasi ya. Karena betul. Peralatan tertutup rapat gitu ya. Nah inilah yang saya juga kasihan dan yang simpati terkait dengan banyak tenaga medis akhirnya juga terpapar. Ya mungkin karena saking panasnya, capeknya, akhirnya beliau terpapar juga ya. Nah ini yang mungkin kita himbau kepada seluruh masyarakat ya di Indonesia untuk saling menjagalah untuk kesehatan ini, karena ya tadi rumah sakit penuh ya, sampai terjadi mungkin tertutup ya, lockdown rumah sakitnya ya, karena juga ruangannya nggak ada, mungkin dokternya banyak yang terpapar dan juga tenaga kesehatan yang lain juga banyak yang terpapar ya. Nah inilah yang harus kita ya mungkin menempatkan kesadaran kita sendirilah untuk Oke, Profesor Rudi berbagi pengalaman saja nih, sharing ya. Sebenarnya kalau menurut Profesor Rudi, hal-hal apa sih yang membuat pasien ini bisa cepat sembuh gitu? Mungkin selain mengkonsumsi obat atau apa sesuai anjuran dokter, tapi mungkin hal-hal lain selama ini yang mungkin sebagai pengalaman pribadi Profesor Rudi sendiri. Iya, biar cepat sembuh gitu loh. Apa sih sebenarnya? Jadi ini Mas Ilham ya, kita waktu masuk rumah sakit kan ya banyak teman-teman ya, kolega yang mengirim berbagai hal ya, termasuk ada yang mengirim, jadi ini bacaan mulai zikir ya yang selalu harus dibaca rutin ya. Ternyata setelah sembuh ya, ternyata memang alhamdulillah zikir ini kan kita menjadikan kita tenang Mas Ilham ya. Berdoa, berzikir itu menjadikan rasa kita tenang. Oh iya. Ini menjadi tempat imun juga untuk meningkat, gitu ya. Dan juga ada yang memberikan nasihat, maksudnya kalau membaca Al-Quran itu suaranya dikeraskan, gitu kan? Karena itu juga akan meningkatkan daya tahan imunitas juga. Jadi satu cara nasihat yang luar biasa yang kita praktekkan. Itu yang pertama. Yang kedua yang pasti ya saran dari dokter, obat apapun yang diberikan selalu kita tanyakan dan kita minum ya. Ini apa dok? Ini apa dok? Ya kita minum ya, karena itu merupakan prosedur yang mungkin harus kita lakukan terkait dengan aspek kesehatan. Nah, yang ketiga Mas Ilham, pikiran kita harus tenang ya. Kita kan kadang-kadang was-was Mas Ilham. Wah, COVID, penyakit ini itu was-was. Nah, maka ketenangan harus kita bangun. Harus bangun. Makanya kalau ada teman-teman yang sakit ya, yang terpapar, maka mulai dari kolega, tetangga, sahabat, siapapun lah, itu memberikan ya sesuatu yang meningkatkan kenyamanan, ketenangan dan kesenangan Mas Ilham. Ya. Nah, jangan mengirim WA yang berat-berat ya, yang isinya menjadikan imunitas rendah. Ya, itu harus kita berikan motivasi sesuatu yang bisa membangkitkan imunitas. Nah, yang keempat itu adalah makan Mas Ilham. Makan, iya. Karena pada waktu saya masuk itu 1 minggu pertama tuh makan itu sulit Mas Ilham. Ya. Gimana? Rasanya pahit semua atau gimana, Prof? Pahit dan mual Mas Ilham. Iya. Sampai Pak Rektor itu pernah WA saya, "Bud, apa pernah kepingin gulai atau kepingin sate atau kepingin rawon?" Ayo makan yang banyak gitu ya. Obat yang paling terbaik adalah makan gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi makan itu sampai saya rubah dari nasi
saya lupa minta ke bubur. Kenapa? Karena sering mental ya keluar, dan saya paksakan itu dengan cara saya dorong dengan minum, Mas Ilham. Jadi saya makan masuk 2 nasi ya, atau 2 bubur, 2 suap, 3 suap, langsung kita dorong dengan air. Saya paksakan gitu. Sampai bayangan saya kalau sudah perawatnya datang membawa makan siang atau malam, itu saya menjadi tertekan. Waduh, makan lagi ya. Kenapa? Jadi tadi mual, Mas. Oke. Makanya ya itu akhirnya 1 minggu itu saya agak turun, fisik saya agak turun. Dokternya sampai tanya, kenapa Pak Rudi nggak bisa makan? Nggak tahu nih dok. Nah, itulah yang akhirnya saya mendapatkan rekomendasi dari dokter ini transfusi terapi plasma konvalesen. Oke. Baik. Saya tidak drop itu, imun saya agak drop itu Mas Ilham, karena memang makan saya itu sulit. Meskipun saya paksa ya, saya dorong dengan air ya. Nah itu akhirnya kita dapat terapi dari plasma konvalesen ya. Terima kasih kepada pendonor ya, dan kepada semua penggiat plasma konvalesen di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia ya, dan saling membantu. Itu sesuatu yang luar biasa, modal sosial luar biasa Mas Ilham. Nah itu sudah agak membaik Mas Ilham, agak membaik ya. Dan juga ada obat yang disuntikan. Itu mulai nafsu makan saya muncul Mas Ilham. Nah, saya tanya dokter, dok, kalau saya kepingin nasi rames boleh nggak? Boleh Pak Rudi. Gitu ya. Dok, kalau saya kepingin nasi campur boleh nggak? Boleh Pak Rudi ya. Akhirnya kita makan apa? Dan sudah terasa ya, Prof, rasanya? Sudah mulai enak makanya. Sudah mulai enak. Bukan nasi rawon rasa pecel, bukan ya? Mungkin saja setelah dapat itu rasanya jadi beda-beda gitu. Enggak ya? Cuma dokternya menyarankan gini, Mas Ilham. Pak Rudi kalau makan nanti usahakan jangan sampai menyebabkan diare, batuk dan sebagainya. Gitu. Karena tadi ada masalah dengan ini mual-mualnya, iya kan? Iya, mual-mualnya. Ini juga dirasakan para penderita COVID ya, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah, yang isoman Mas Ilham. Ini mual itu masih ada. Makanya saran saya pribadi ya, kemarin itu makan itu harus dipaksakan. Harus terisi makan. Pokoknya kalau tidak muntah, saya kira mungkin tidak masalah ya dok, begitu ya? Iya. Selamat ya. Ini ada, saya juga nerima ada WA grup yang ngirim cerita dari dokter mana itu cerita ya. Beliau itu mempunyai pengalaman juga seperti saya. Jadi dipaksakan Mas. Jadi begitu keluar ya kan, gitu rasanya ya. Mau keluar, saya diam sebentar. Saya usahakan tidak sampai keluar. Terus makan lagi, saya dorong minum lagi. Karena kalau makan natural ya, buburnya makan, nasinya makan, itu masuknya sulit Mas. Di tenggorokan nggak mau masuk. Langsung kita dorong dengan air ya, supaya masuk. Jadi alhamdulillah pagi, siang, malam itu masuk ya. Cuma ya memang ya itu saja sih, sedikit itu yang diberikan oleh rumah sakit, tidak lebih banyak dari apa yang biasanya saya makan ya, kondisi normal ya. Nah, makanya saya bayangkan dari WA yang saya terima itu dari pengalaman seorang dokter, intinya bahwa makan ini penting Mas, untuk menjaga daya tahan tubuh kita, imunitas kita dan sebagainya. Jadi mohon ya sahabat-sahabat ya, teman-teman dan siapapun yang sekarang ini sedang menderita COVID, baik yang di rumah sakit maupun yang isoman, makan aja udah, makan udah. Tapi jangan sampai makan yang pedes-pedes rujaan gitu ya. Iya, sudah kangen dengar rujak cingur katanya. Wah, saya kangen Mas Ilham. Iya. Oke. Profesor Rudi, terima kasih ya. Ini sudah memberikan imun khusus ini ya buat kita semua agar kita tetap menjaga kesehatan, dan bagi mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan kalau mendengar cerita-cerita seperti ini bisa ada semangat gitu loh. Iya kan? Pak ini Mas Ilham, ada tips sedikit Mas Ilham ya. Silakan. Pertama, terutama yang isoman, mohon segera seperti yang saya lakukan pada waktu berangkat ke rumah sakit, saya melapor kepada Pak RW ya. Saya WA Pak RW bahwa saya dan keluarga terpapar di rumah sakit. Mohon juga kepada para warga yang isoman melapor kepada RT dan RW sehingga bisa berkoordinasi dengan puskesmas.
dan juga untuk mendapatkan mungkin kiriman obat ya, dan juga hal yang berkaitan dengan suplemen yang lainnya. Kemudian kalau pagi itu ya antar jam 9 sampai jam 11 ya jangan lama-lama, 15 menit lah ya, berjemur di matahari. Itu vitamin D-nya luar biasa Mas Ilham ya. Terutama daerah punggung ya, itu harus tersinar matahari. Itu sesuatu yang harus kena sinar langsung gitu ya, Prof ya. Daerah punggung itu ya istilahnya bahasa Indonesianya itu OT gitu Mas Ilham. Iya. Dan makan yang banyak, air minum juga air banyak. Itu Mas Ilham. Oke. Baik, terima kasih Profesor Rudi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.